Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 8 ya ini? Iya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya, Iya sampai Pak, 10 gitu ya. iya.
Mohon maaf Bapak, bisa dimulai sekarang. Kami sudah baru 10 ini Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya apa itu share screen-nya? Sampun terlihat. Oke. Ini kemarin kita terakhir membahas tentang bahan dasar frame, kelemahan dan keunggulannya untuk bahan frame plastik. Hari ini untuk bahan frame metal. Belum saya mulai, kita coba absen dulu supaya saya juga semakin hafal. Mbak Nadia hadir ya? Hadir Pak. Dan Mas Anwar, Hadir, Pak. Galih, Hadir, Pak. dan Mas Mbak Hala, Hadir Pak. nah, kemudian Mas Yuki Rawuh ya. Kemudian Mbak Aninda, Hadir Pak. oke. Terus Mbak Manda, Hadir, Pak. oke. Kemudian Mbak Rosana Handayani, Hadir, Pak. oke. Terus Mbak Tovani, Mas ya, Mas apa Mbak? Kita lihat. Mas Tovan. Ya Mas Tovani. maaf, Pak. Ya, Hadir, Pak. Untuk baik. Dita Cinta tidak bisa gabung saat ini, katanya baru di luar kota gitu tadi. Baik, baik. Oke. Ini Ya, Pak. Terima untuk kasih. oke, sama-sama. Kemudian untuk materinya yang pertama adalah bahan dasar frame, kelemahan dan keunggulannya. Yang pertama adalah untuk metal terbuat dari bahan metal secara keseluruhan kecuali bendon dan spet. Bendon ini bagian yang melengkung pada bagian lekukan telinga. Kalau yang model lama itu melengkung ke bawah mengikuti alur telinga, tapi sekarang yang model-model terbaru bendonnya tidak harus melengkung ke bawah tetapi mengikuti tulang tengkorak sehingga penyetalannya nanti juga dikondisikan tidak lurus tetapi mengikuti kontur masing-masing tulang tengkorak bagian belakang di atas telinga yang dimiliki oleh setiap mer. Kemudian nosepad-nya juga tidak terbuat dari metal, tetapi terbuat dari plastik atau silikon lunak, gitu ya. Kemudian frame kacamata berbahan keras ini memiliki kelebihan bahan yang kuat serta memiliki cat yang cenderung tahan terhadap keringnya. Jadi untuk pelapisan dengan cat ini sebenarnya sudah diusahakan untuk tahan keringat, tetapi karena kadar keringat tiap orang ini memiliki tingkat ketajaman yang berbeda karena ada unsur garam dan unsur toksik dari tubuh yang dikeluarkan tubuh, garam-garam natrium dan ekskresi kulit itu berbeda-beda sehingga juga akan menimbulkan tingkat korosi yang berbeda pada setiap individu. Mungkin dengan frame yang sama itu juga akan berbeda, kerusakannya itu bisa menjadi ladang atau lahan penelitian teman-teman, misalkan ingin melihat ketahanan berbagai merek frame yang ada di pasaran dengan tingkat korosi pada frame-nya itu, tingkat respondennya, kemudian orangnya itu kan bisa dilakukan juga. Dan kekurangan frame berbahan metal tidak memiliki model yang variatif seperti halnya plastik itu dalam bentuk bentuk dasarnya, atau kalau plastik itu kan ada di remnya itu ada bentuk-bentuk yang real seperti bisa dibentuk dengan model tertentu. Kemudian bahan yang pertama digunakan logamnya yaitu emas.
disebut juga logam mulia karena awet tidak karat. Bahan emas pada pembuatan frame terdiri yang pertama adalah fine gold, yaitu bahan dari emas yang dipakai tanpa campuran metal lain, disebut juga dengan emas 24 karat. Frame dengan bahan ini mudah patah karena murni tanpa bahan metal lainnya, tidak stabil dan sangat lunak sehingga jarang dipakai. Tapi kalau memang menghendaki ya. Dan solid gold yaitu bahan dasar emas dipakai dengan campuran metal lain, perbandingannya adalah 50%. Metal lain disebut juga emas 12 karat. Kemudian gold plate terbuat dari bahan metal yang dilapisi dengan emas dengan cara disepuh. Kemudian graphite yaitu terbuat dari logam dasar dilapisi lempengan emas, diproses dengan cara pembusuhan. Kemudian perak, pada saat ini perak tidak banyak dipakai karena bersifat sangat lunak walaupun tahan karat dan tampak indah. Kemudian bahan selanjutnya yaitu stainless steel, merupakan bahan yang baik untuk dibuat menjadi frame karena tahan karat, kuat, dan permukaannya dapat dipoles mengkilat walaupun lebih berat. Ya. Kemudian nikel, bahan pengganti emas yang dapat dipoles mengkilat, namun saat ini tidak banyak dipakai karena bersifat berat, lebih mudah berkarat dan dapat menyebabkan alergi. Kemudian bahan selanjutnya itu aluminium dan metal nefrosus selain dari besi atau baja yang bahan bakunya paling berlimpah dan juga paling banyak digunakan. Aluminium murni sifatnya lembut dan lemah, namun komersial aluminium dengan jumlah kecil dan besi sifatnya sangat keras dan kuat. Kemudian bahan selanjutnya adalah flexstone, adalah titanium dengan base alloy. Material yang unik, populer ini awalnya diciptakan oleh pabrikan Flexstone ya, juga disebut juga memori metal. Frame yang terbuat dari Flexstone bisa kembali lagi ke bentuknya, bahkan setelah dipelintir atau di apa ya istilahnya, tepuk itu bisa kembali. Ya. Saya rasa teman-teman juga sudah sering melihat ini atau dipingkokkan, dipingkokkan itu tidak kembali. Flexstone frame biasanya ringan, hipoalergenik dan tahan karat. Ya, kemarin ini mendeskripsikan bahwa ini yang memproduksi frame ini sekitar 25% lebih ringan dibandingkan dengan standar metal sehingga terasa ringan di wajah. Frame yang terbuat dari aluminium ringan dan sangat tahan karat. Aluminium biasanya digunakan oleh pembuat kacamata high-end karena tampilan uniknya yang dihasilkan oleh aluminium. Jadi kalau terlalu ringan itu juga bisa menjadi kekurangan juga, tidak hanya menjadi kelebihan. Karena juga di orang tertentu itu kalau sudah terbiasa memakai dengan ukuran yang berat atau dengan bahan metal yang berat, itu kalau tidak memakai seolah-olah dia itu nggak memakai apa-apa walaupun pandangannya itu rehabilitasi atau dioptri miopianya atau yang lainnya itu terkoreksi, tetapi dia itu secara subjektif merasa kayak tidak memakai apa-apa, jadi kurang mantap gitu kalau orang yang sudah sering pakai bahan frame dengan bahan yang misalkan saja nanti kalau bahan-bahan yang baru ringan itu kan biasanya juga titik sentuhan ke wajahnya tidak terlalu kuat. Sehingga kalau dia terbiasa dengan kondisi frame berat, kemudian disetel dengan cukup ketat, itu juga merasa mungkin ringan awal nyamannya. Tapi untuk tingkat kenyamanan ke belakangnya itu perlu diadaptasikan sehingga orang ini terbiasa dan tidak kembali lagi ingin merasakan sensasi menggunakan frame yang lama. Kemudian bahan selanjutnya adalah monel. Pertama yang bisa kami adalah monel ya. Biasanya untuk perhiasan, digunakan pengrajin untuk bahan modal perhiasan. Selain perhiasan digunakan untuk frame kacamata. Keuntungannya adalah dibentuk sesuai dengan selera. Sifatnya tahan karat, mempunyai kualitas yang tinggi.
Ya, ini kalau kulitnya sensitif ya bisa kadang mengalami masalah dengan bahan ini. Kemudian titanium atau beta titanium yang sampai hari ini masih mungkin menjadi banyak pilihan di optik dan pasaran. Ini banyak yang sering kita jadikan rekomendasi banyak pihak, ya. Karena bahan titanium ini adalah keuntungan yang ditawarkan itu ringan itu ya. Kemudian kuat juga, tahan lama sehingga tahan karat. Dan ini menjadi pilihan terbaik yang bisa dipilih. Jadi ini yang sampai hari ini menjadi pilihan masyarakat. Kemudian juga ringan, spesifikasinya fleksibel ya, dan mempunyai banyak pilihan warna. Jadi ini keuntungan yang bisa dipilih. Kemudian bahan frame yang lain, ternyata di literatur itu setelah saya cari juga ada bahan frame kayu. Kalau realnya dulu saya melihat bahan frame kayu itu tidak bisa pada bagian remnya. Hanya pada bagian tempel atau yang melekat pada pelipis dan telinga itu bisa terbuat dari bahan kayu. Itu pun tetap ada kerangka besinya atau metalnya bisa dari emas, kemudian di dalamnya itu ada unsur kayunya. Dan ini frame tulang juga bisa dibuat dari tulang. Kayu, tulang, tanduk kerbau juga bisa menjadi frame kacamata. Dan biasanya adalah produk olahan tangan, tidak bisa diproduksi dalam skala industri ya. Menjadikan frame yang sangat langka. Ya, walaupun kayu dan tulang ini kaku, susah untuk disesuaikan. Nah, ini juga diantaranya nanti kekurangannya. Kalaupun toh kita membuat itu harus diukur terlebih dahulu. Istilahnya kalau di dalam mata kuliah ergonomi itu bentuk wajah dari si pemakai, sehingga nanti tidak lagi memunculkan penyetelan, karena untuk kayu ini kalau mau di-setel seperti frame plastik dan frame metal itu sangat sulit karena sangat kaku, sehingga ini menjadi perhatian bersama di dalam kita membuat frame dari kayu dan tulang, sehingga perlu dilakukan pengukuran yang pas, sehingga nanti begitu dipakai oleh si responden atau customer-nya ini langsung bisa menyesuaikan tepat pada ukurannya, tidak lagi memerlukan adjustment. Ya, dan sangat lebih mahal. Frame jenis lainnya biasanya nampak lebih menawan karena ya ini karena tekstur dari tulang dan kayu ini sendiri memiliki serat-serat yang cukup indah untuk dioles, itu menimbulkan tingkat kompetitif yang lebih mahal. Frame tanduk kerbau mempunyai tampilan yang elegan dan terasa hangat untuk temperatur tubuh. Jadi memang bahan tertentu itu seseorang memiliki tingkat apa ya? Ini anggapan gitu sebetulnya. Kalau dinilai sebetulnya sama saja sih. Cuman yaitu tadi bahwa keunggulan kelebihannya ini karena masing-masing bahan ini memiliki tingkat kekakuan yang tersendiri. Tapi yang pasti bahwa emas ini memang tidak bagus karena dalam beberapa studi itu untuk seseorang yang berjenis kelamin tertentu, ini emas dapat menimbulkan reaksi metabolisme di dalam tubuh seseorang gitu ya. Jadi ini mempengaruhi secara metabolisme tubuh, sehingga mungkin juga ini menjadi saran gitu ya, menjadi advice atau layanan untuk diberitahukan bahwa di beberapa penelitian ini seseorang yang laki-laki ini tidak secara hormonal itu tidak disarankan menggunakan emas gitu ya, itu contoh. Tetapi di seseorang itu juga ada yang merasa cocok kalau ini menggunakan metal, cocok menggunakan kayu, cocok menggunakan plastik. Tetapi untuk bahan
dasar emas itu memang sudah diungkap di beberapa penelitian ini akan menimbulkan reaksi tubuh yang tersendiri untuk jenis kelamin ya. Ini bisa menjadi informasi mendalam untuk bisa dijadikan kajian juga. Sebagai contoh, kalau orang laki-laki nggak mau memakai perhiasan, tapi boleh dilihat nanti tingkat seseorang itu memilih emas gitu ya, itu akan jadi seperti apa tindak lanjutnya. Nanti kita akan lihat misalkan efek yang ditimbulkan dari logam emas terhadap seseorang yang berjenis kelamin laki-laki itu seperti apa, itu juga kita bisa dalam menjadi sumber yang bisa Anda dalami di dalam ilmu dispensing, khususnya pemindah frame, kemudian bahan frame metal, dalam hal ini adalah emas gitu ya. Kemudian ini frame tanduk, ya ini yang sedang mulai mau dicoba juga di Politeknik Bumekasana Yogyakarta, prodi D3 optometri ya. Jadi ini juga walaupun mungkin di tempat lain atau di dunia lain sana itu sudah ada yang buat, tetapi itu kan versi mereka dan novelty-nya mereka, tetapi tanduk yang kita gunakan tentu berbeda, cara pengerjaannya juga mungkin berbeda, dan ini boleh menjadi satu pilihan untuk diversifikasi pengembangan keilmuan, tidak hanya melulu refraksi atau melulu ke lensa kontak, tetapi nanti bisa menjadi kajian teman-teman atau tadi kemarin sudah dipresentasikan di pertemuan ketiga kalau nggak salah, itu ada yang membuat itu. Untuk tindak lanjut PKM-nya kalau kita belum bisa pandu ya, sebetulnya ya harus dipastikan supaya kita bisa mengikuti itu, tapi karena kegiatan satu dan lain hal belum kita kondisikan untuk diikutkan, didaftarkan gitu ya. Kalau memang masih ada waktu ya harapannya itu kemarin diikuti panduannya, kemudian diikuti linknya, kemudian di situ nanti kalau sudah problemnya sudah jadi, itu biasanya kalau yang pernah saya ikuti itu ya tadi, misalkan dia menyebutkan judul penelitiannya apa, nanti tinggal copy paste dari proposal, kemudian tujuannya, kemudian metodenya, kemudian mitranya, itu suruh melampirkan dan ada isian form-formnya. Setelah isian form lengkap, biasanya ada suatu print out dari hasil pengisian. Di bagian pengesahan, print out-nya nanti disodorkan ke pengelola untuk dimintakan tanda tangan dan stempel, dan selanjutnya scan dikirim kembali ke BKM. Ya. Kemudian yang ini adalah frame yang lain, adalah frame kulit, juga menjadi hal yang mungkin informatif baru, tetapi ini biasanya digunakan untuk apa namanya, untuk kacamata sunglass gitu atau yang lainnya ya, sering digunakan pada samping kacamata tidak durable, partikel materialnya lainnya biasa digunakan aksen kacamata, tapi bukan kulit menyajikan penampilan yang menarik dan fashionable. Jadi ini kalau di Jogja kan dekat dengan batik, mungkin di dalam fashion show atau apa itu yang bisa Anda ikuti, itu ya nanti bisa ditawarkan, dibuatkan kacamata dengan lapisan batik. Misal ini salah satu contoh yang bisa ada di Jogja itu ada industri metal apa ya, daerah sana namanya apa? Ada perak bakar gitu kalau nggak salah ya. Di daerah apa ya, ada yang tahu ya di Jogja itu? Nah itu Kak, halo bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke, di daerah apa yang ada pengrajin perak bakar di Jogja itu ya? Perak di Kota Gede, Pak. Kota Nah, Gede, Pak. Oke, monggo sekali-kali mungkin jalan-jalan ke sana untuk diversifikasi pembuatan bahannya, tidak hanya membuat yang selama ini apa yang sudah Anda kerjani, tapi mungkin bisa diusulkan pembuatan kacamata atau frame, itu boleh, sehingga nanti kan dia tidak hanya menjual asbak atau menjual apa, nanti frame-nya dari sana nanti yang harga saya penjenengan. Saya kemarin itu
juga membuka materi itu panduan untuk pembuatan lensa dari bahan resin itu juga ceritakan bagaimana membuat cetakannya. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan dari sibar kalau nggak salah kemak dulu itu, tapi masih pakai video kaset yang tebel itu loh. Itu kiriman dulu zaman waktu awal-awal tahun berapa, 90-an itu. Dikonver ke video gitu ya, nanti bisa di-setel, nanti bisa dilihat, dan nanti dilihatkan ke teman-teman yang di mana ya, gitu ya. Di sana mungkin nggak misalkan membuat bentuk frame di sana, atau teman-teman ada yang membuat KT-nya nanti pembuatan frame di kota gede dari bahan perak gitu misalkan. Ya itu ya nggak apa-apa. Jadi ini menjadi satu kombinasi dari daerah Yogyakarta, tentu akan memberi diversifikasi satu tulisan yang berbeda. Yang selama ini mungkin yang dibuat patung, yang dibuat selama ini apa ya namanya, mungkin nanti membentuk khas khusus, ada aksen ukirannya, ada aksen yang lain gitu, sehingga frame ini memang khusus frame dari Jogja, bukan dari apa namanya yang hanya cendera mata. Ya kan mungkin ada yang minta misalkan ya tadi untuk keperluan tertentu vision. Ya, saya rasa begitu. Kemudian kemarin untuk lensa kontak itu sudah saya bagi materinya versi video di YouTube untuk transmisibilitas oksigen. Sudah bisa dilihat, dan saya lihat sudah banyak yang komentar ya. Nanti untuk materi lensa kontak yang hari ini juga, kalau nggak hari Minggu atau hari Senin, saya share di grup untuk dibaca, dilihat, dan dikomentari. Karena emang tadi saya sudah ngajar ya, tadi ada jamnya dari jam 8 sampai jam 11-12. Jadi saya mohon izin ini untuk dispensing, untuk dispensingnya saya buat touring lewat Zoom, daring. Kemudian untuk lensa kontaknya kita buat daring, tetapi tidak bertemu secara langsung. Jadi metodenya nanti ya langsung, tidak langsung, sinkronis maupun asinkronis melalui media YouTube. Untuk memenuhi jam pembelajarannya tadi, teman-teman harus wajib komentar di dalam komentar link YouTube, karena di situ kalau kita hanya mengandalkan durasi videonya itu hanya 15-10 menit, sehingga tugas mandirinya itu harus dikerjakan, yaitu dalam bentuk komentar tentang materi pembelajaran yang didapatkan. Kalaupun itu nanti ke belakang sudah saya akan berikan video dan ada penugasannya, dan itu harus dikerjakan sebagai bentuk pemenuhan jumlah jam tatap muka. Jadi teman-teman yang nggak komen dianggap begitu. Nah, kurang jam pembelajarnya tidak memenuhi jam tatap muka 50 menit kali seperti itu. Yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, saya nggak bisa lama-lama. Saya memang sudah sore. Mau bertanya. Oke, halo, silakan Mas. Ya, saya mau bertanya Pak. Ada yang mau saya tanyakan. Itu nanti kita apa mendapatkan kuliah yang lebih mendasar tentang cara pembuatannya frame kacamata itu, Pak? Ya toh, ini kan baru semester berapa? 2 ya. Semester 3, 4 itu nanti setelah ini frame masih baru 5 pertemuan ya kita hari ini. Nanti ke depan setelah ini kita mulai mengenal lensa. Setelah lensa, frame dan lensa ini digabung. Lensa itu juga ada cara pembuatannya. Jadi setelah frame dan lensa, kalau yang sudah berjalan itu untuk pembuatan frame dari bahan dasar asli, memang ini sifatnya pilihan, dalam arti ini. Kalau memang ini mau disajikan ada literaturnya. Tetapi kalau di standar yang ditetapkan
bahwa teman-teman itu nanti harus bisa melakukan dispensing. Dispensing ini penggabungan antara frame dan lensa untuk dijadikan menjadi satu alat rehabilitasi yang memenuhi standar kesehatan. Dalam hal ini misalkan ya, titik-titik kritisnya OC lensa harus tepat dengan titik pasien sehingga tidak terjadi. Itu caranya bagaimana? Nanti kita akan melakukan layout. Layout itu bentar. Itu ada keributan. Ada keributan anak-anak yang sedang berpuasa. Itu nanti Anda akan dipandu hingga teman-teman, mungkin teman-teman yang diabetes itu sudah melakukan, tetapi selama ini kan melakukannya adalah bersifat keterampilan yang disampaikan oleh senior atau kakak pembinanya atau pemilik optik sebelumnya. Oh, faset ini prinsipnya lensanya disesuaikan dengan patron, kemudian digambar, kemudian dipotong dengan tang potong, bisa kalau gelas ya dipang potong, kemudian difaset gitu, difaset supaya fasetnya ini bisa masuk ke dalam frame gitu kan. Kemudian untuk menentukan titik OC-nya Anda lihat refleks cahaya lampunya gitu kan. Nah ini kemudian dilekatkan gitu. Kalau di sini nanti tidak begitu. Kita akan menggunakan tensiometer, kemudian diukur kekuatannya, kemudian dilakukan 3 penitikan 3 titik, kemudian dilakukan layout pada frame dengan sistem datum, sistem boxing, dilakukan penghitungan ukuran A-nya berapa, B-nya berapa, desentrasinya berapa, yang masih diperbolehkan berapa. Saya letakkan berapa itu gambaran kasarnya gitu. Jadi nanti Anda akan dibekali untuk dispensing hingga di semester 5, 6. Ini ada terus 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 itu prakteknya. Biasanya di semester 5 kita memfaset, melayout dengan tepat untuk lensa single vision. Kalau semester 6 nanti tugasnya adalah memfaset dan melayout lensa bifokal atau progresif. Jadi nanti Anda selain dapat teori juga dapat prakteknya, sehingga nanti Anda bisa memfaset lensa single vision, bifokal, dan progresif. Di lab dilakukan dengan faset manual dan otomat ya. Kemudian frame-nya ya ada, dilakukan sehingga tetap bisa masuk. Lah untuk pengetahuan pembuatan frame dan pembuatan lensa, ini sifatnya pengetahuan dari video yang sudah ada ataupun kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini juga pilihan, biasanya tidak menjadi pilihan teman-teman untuk membuat bahan frame dari nol, misalnya dari bahan resin kemudian disuntikan ke cetakan, itu tidak menjadi pilihan. Teman-teman lebih memilih ke Polycor misalkan, di sana adalah perusahaan yang membuat lensa dari bahan resin dicetak dalam cetakan, kemudian langsung berukuran itu ada kalau frame lensa. Tetapi kalau frame tidak akan detail, tetapi untuk panduan pembuatan secara literaturnya ada. Kurang lebih begitu jawabannya, Mas. Bisa ditangkap ya? Yang saya tanyakan gini, Pak. Ini misalkan saja, saya baru saja membaca artikel itu sekarang ada bahan itu yang sangat bagus, jadi enggak saya sebutkan ciri-cirinya gimana. Yeah. Dan bahan itu berpotensi sangat baik untuk dibuat menjadi bingkai. Jadi produk yang akan laku di pasaran masa depan itu kan produk yang meringankan hidup seseorang kan gitu, Pak. Jadi kan ketika kita mau memakai alat kesehatan seperti kacamata yang ringan dan praktis itu kan sangat memudahkan seseorang. Jadi saya tanyakan gini, Pak, misalkan saya ada bahannya namanya ini, kualitasnya seperti ini, terus bagaimana Pak saya itu nanti bisa membuat kacamata, Pak, bingkai kacamata itu, Pak? Oh iya, jadi nanti saya sendiri untuk mempraktekkan membuat belum, tetapi berdasarkan literatur yang saya baca itu bisa kita buat. Karena itu kan dari bahannya resin. Dan kemarin saya juga pernah diskusi dengan orang kimia industri, sekolah industri gitu. Dia itu pernah membuat laporan, malah yang membuat frame itu bukan orang
Nanti kapan-kapan saya share. Jadi saya juga punya literatur untuk pembuatannya itu, dan saya juga ada teman yang berhasil dari orang industri itu membuatnya dari resin dan membuat cetakannya suhunya harus sekian derajat itu dia tahu. Jadi nanti bisa kita coba komunikasikan dengan beliau. Jadi kan memang dalam menyelesaikan keilmuan itu harus multidisiplin ya. Kadang itu tidak bisa kita selesaikan dengan keilmuan kita. Jadi kalau memang dengan nanti ada bahan mau kita uji cobakan, kita buat, nanti berdasarkan literatur yang ada kita bisa melakukan percobaan di lab gitu ya. Kita buat seperti apa, dan saya rasa itu kan memang enggak hal yang apa ya, sesulit membuat vaksin gitu maksud saya. Saya rasa bisa kita wujudkan kalau kita memiliki ketekunan. Tapi ini sekali lagi sifatnya bukan menjadi full kompetensi seorang RO dalam arti lulusan D3 RO itu tidak. Jadi memang kita nanti kadang harus membuat batasan supaya ini jangan sampai terjadi melebihi standar kompetensi KKNI yang diinginkan. Kalau penjaringan mau menulis itu sebagai bentuk penelitian atau bentuk lab boleh, sangat bagus, tetapi bukan menjadi standar bahwa seluruh lulusan harus paham itu. Tetapi kalau itu ternyata dengan bisa paham, bisa membuat, bisa mempraktekkan, bahkan menghasilkan dan komersil luar biasa gitu, sehingga dan mungkin ini juga menjadi keunggulan dari Umi Hasanah misalkan kalau diperbolehkan. Kalau enggak ya ini menjadi hak milik Anda sebenarnya. Memang, terus begini, tetapi tadi, oke. misalkan untuk misalkan tidak dibuat menjadi bingkai, tapi bahan ini mampu untuk dibikin bingkai, jadi menjadi bahan mentah istilahnya gitu, Pak. Jadi untuk melakukan pengujian itu kita nanti gimana, Pak? Soalnya kan bingkai ini kan melekat di tubuh dan itu kan harus ada izin melalui uji patologi dan lain sebagainya. Kan bukan hanya sekedar testimonial, Pak. Kan kita kan ke alat kesehatan kan, patologi kan bukan testimoniologi kan. Betul. Saya bilang tadi, kalau memang ini nanti mau dilanjutkan untuk dibicarakan dan ditulis, itu juga tadi harus membutuhkan ilmuwan yang lain. Tadi saya katakan minimal orang bagian industri, dalam arti sekolahnya di Malang itu beliau. Saya punya kenalan tadi, lulusan Malang, sekolahnya tentang industri gitu, sekolahnya jurusannya lupa saya. Universitas apa lupa, tapi saya punya kontaknya. Kemudian juga contoh di Solo itu ATMI Solo itu juga memproduksi banyak beberapa alat kesehatan yang baru gitu. Jadi memang nanti kalau memang itu saya rasa bisa dicari dan tidak bisa kita putuskan sendiri dari keilmuan D3 RO. Jadi memang bahan dasar itu harus kita ketahui apa, kita lihat literaturnya. Secara prinsip sebetulnya juga bisa kalau dikatakan bahwa bahan ini aman atau tidak aman, karena di dalam spesifikasi bahan baru itu sudah disebutkan tentang jati diri barang itu, misalkan ini untuk bahan makanan atau ini bahan produksi ini atau bahan utama atau bahan tambahan itu ada. Selanjutnya kalau itu memang bisa dipakai, kita buat, kalau perlu ada percobaan uji lapangan, misalkan kita lakukan uji coba pada kelinci dulu atau pada hewan dicoba, itu jadi panjang, tapi tidak semua harus diwujudkan, tetapi wujud di dalam rekomendasi kita boleh. Misalkan hari ini kita hanya sampai bisa mencetak bentuk frame ini, tetapi frame ini apakah aman bagi kesehatan atau tidak belum diketahui. Diharapkan menjadi rekomendasi buat peneliti selanjutnya itu boleh. Jadi penelitian itu tidak harus selesai sampai keluar produk. Makanya ini sifatnya sepanjang ayat, boleh Anda lakukan sendiri, boleh dilakukan tim, boleh di-share di keilmuan secara meluas. Misalkan kalau mau di konsen bisa ditempuh dalam waktu dekat ya monggo, tetapi kalau enggak kan bertahap. Hari ini mungkin uji coba lapangan dulu pembuatannya. Setelah itu uji coba pada makhluk hidup yang lain yang sekiranya mampu gitu, misalkan monyet atau kelinci. Kalau di UGM banyak sekali
orang-orang dari luar UGM. Di UGM pun masih kalau hewan uji coba itu ke UGM nanti bisa terus baru ke manusia itu katanya seperti itu kalau memang itu dianggap mau sejauh itu. Tetapi kalau bahannya saja itu memang untuk bahan bisa untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh yang selama ini dipakai itu kan untuk pembuatan piring, sendok itu kan melamin itu ya contohnya. Itu pun walaupun secara penelitian sebenarnya kalau dia terkena panas itu baru berbahaya. Selama digunakan untuk yang dingin itu masih boleh dan tidak mengurai bahan partikel molekuler yang di dalamnya gitu kan. Jadi nanti kita bisa melakukan pendekatan sehingga kita bisa melakukan assessment bahwa bahan ini sebetulnya memungkinkan untuk diaplikasikan langsung pada manusia kah, apakah langsung ke binatang kah dulu atau bagaimana itu bisa kita lihat dari spesifikasi bahan itu. Karena bahan itu juga muncul dari sebuah penelitian, bukan tiba-tiba menurut saya. Kecuali itu bahan alam. Kalau bahan alam itu ya aman saya rasa, tetapi kalau bahan yang sifatnya sintetis atau buatan itu biasanya berbahaya. Dalam arti bukan berbahaya, dalam arti hasil dari penelitian dan itu sudah ada rekom atau spesifikasi produk bahan turunan sintetis. Rasa begitu Mas. Boleh nanti kapan-kapan itu berarti kan penting teman-teman terpapar. Cara pembuatan yang paling kalau yang untuk metal sudah pasti kelihatan ya harus dilebur di tempat yang panas kemudian seperti kalau kita melihat mencetak di daerah Asongan Yogyakarta itu seperti apa kurang lebihnya. Tapi yang paling bisa dilihat saya punya videonya itu kan resin itu dari rekomendasi bukan orang RO, rekomendasi dari teman di Malang sekolah industri nama sekolahnya saya lupa. Jadi dia itu melakukan penelitian pembuatan frame, tetapi bukan orang RO. Nah, ini juga menarik. Jadi bidang-bidang itu juga bisa multidisiplin. Jadi memang nanti kalau menjadi seorang pakar atau ahli itu kita selain berbicara secara luas dan dalam Aro itu sudah spesifik, sudah khusus, tetapi di dalamnya itu ada pembagian-pembagian lagi. Mau jadi ahli di lensa kontaknya, mau ahli di frame-nya, mau di ahli lensanya, atau mau di ahli lensa kontaknya. Jadi kalau di refraksi ini juga banyak, mau bicara kelainan refraksi itu ada 3 ya, miopia, hipermetrop, atau astigmat itu juga harus diberi lagi lah untuk menyelesaikan tugas dalam itu kita bidang miopia misalkan bidangnya kita yang kita pilih atau Anda pilih bagian dispensing tapi milih menekuni bidang frame gitu ya berarti Anda akan bersentuhan dengan teman-teman di bidang ilmu lain yang bisa menambah atau mendukung keilmuan teman-teman RO jadinya bisa diselesaikan dengan diri sendiri misalkan membuat alat itu kalau kami biasanya dengan alat elektromedik. Nah, ada di sini di tempat kami ada prodi teknik elektromedik. Misalkan mau membuat alat dengan sensor suara gitu misalkan. Jadi kalau ini saya floor ya, yang pernah floorkan itu misalkan mau alat optotik tidak perlu menggunakan remote atau ngeklik mouse kalau sekarang ada optotik di dalam komputer tapi kita langsung menggunakan sensor suara misalnya kita ngomong baris kesekian dia sudah bisa mendeteksi juga dan lampunya nyala gitu misalkan alat sensor itu bisa seperti itu ya sensor suara misalkan itu juga bisa tetapi itu kolaborasi dengan RO dan TEM kalau RO membuatkan objektif ukurannya berapa tingginya sekian derajat kemudian TEM-nya nanti yang merancang alat itu. Jadi nanti untuk penjenengan, saya rasa itu nanti bisa kita lihat apakah alatnya berbahaya atau tidak. Hanya kemudian kita untuk membuat uji cobanya nanti bisa bekerja sama dengan itu tadi orang Malang bagian industri itu yang sudah saya pegang. Tapi dengan orang industri yang lain saya rasa tidak bisa karena biasanya ilmu-ilmu dasar kimia itu dimiliki oleh ya yang memiliki itu beliau bisa memberikan jalan keluar.
keluar atau pandangan atau sumbangan atas yang kita sampaikan. Itu Mas. Iya Pak, soalnya gini, Hmm. soalnya kita kan sebagian besar, hampir semua frame yang kita pakai kan semua impor tuh Pak. Nah, Iya, sedangkan betul. face kita dan face orang Cina, face orang Korea itu kan sangat tentu berbeda. Beda. Sedangkan Betul. bingkai itu kan Betul. pengaruhnya dengan ke fading. Jadi misalkan Ya, penggunaan lensa seperti progresif itu kan tidak semua frame bisa. betul. Alangkah amazing-nya kalau misalkan kita bisa membuat Ya, sendiri, kita sesuaikan, jadi betul. mungkin lebih nyaman lagi Pak. Mungkin seperti itu. Ya, itu sudah Nah, menjadi suatu argumentatif di latar belakang di suatu kuatnya penelitian atau kuatnya pemilihan topik Anda. Jadi ini sudah menjadi kalau Anda nanti menulis karya tulis ilmiah. Kalau tapi saya sedikit boleh ya. Ini juga ini ada Mas Awid. Saya matur juga di sini bahwa di tempat kami tetap kami batasi. Jadi untuk karya tulis ilmiah itu kita bedakan antara KTI dan penelitian mahasiswa, walaupun penelitian mahasiswa bisa kita gunakan untuk tugas akhir. Tapi teman-teman yang di tugas akhir ini sifatnya tetap studi kasus mempelajari keilmuan dasar kompetensi yang harus dimiliki. Kita batasi itu. Tetapi kalau mau melakukan penelitian lagi boleh, ya. Jadi, tapi kalau itu sampai kuliah didanai dan biasanya kita hargai dan kita loloskan untuk tidak ikut KTI. Tapi untuk yang namanya KTI reguler atau standar kita batasi di bagian khusus laporan studi kasus sehubungan dengan lensa kontak, dispensing, surfacing, dan refraksi klinik, laporan dari setelah mengikuti praktek kerja lapangan di rumah sakit. Tapi kalau jenengan itu dipakai untuk KTI dan penelitian itu sudah kuat sekali bahwa realitasnya tentang menggambarkan bahwa dimensi frame yang dihasilkan produk luar negeri ini walaupun dikatakan ini untuk bangsa pasar Asia, tetapi kenyataannya juga tidak bisa persis. Kalau dulu kami pakai di rumah sakit William Semarang, itu awal-awal angkatan awal itu juga diajari bagaimana mengukur dimensi untuk pemilihan frame, tetapi sekarang kan sudah enggak begitu. Frame cenderung digital dikondisikan untuk orang-orang kita yang sebetulnya mungkin secara ergonomis tidak sesuai, kurang sesuai gitu ya. Banyak memerlukan adjustment di sana sini. Tapi saya pernah mengalami ini Mas, saya ceritakan sedikit ya, yang pernah saya alami. Harga frame yang memang real import yang memang real di atas harga 1,5 sampai 2 rata ini yang saya rasakan itu memang yang dari Asia ini itu saya rasakan memang beda tingkat kenyamanan waktu dipakai selama itu masih mendekati ya misalkan yang tempelnya itu dari itu kan ada ya yang cenderung fleksibel itu tingkat kenyamanannya dipakai oleh seseorang Indonesia itu akan beda dengan frame yang 500, 200, 300. Tetapi kan kita berbicara tadi yang jenengan ungkapkan bahwa harapannya bisa menyediakan pasar yang memang sangat terjangkau oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas sih beli mahal itu biasanya langsung nyaman juga ya karena itu kadang juga dan titik-titik tertentu itu saya bisa merasakan itu jarang menemukan kejanggalan untuk spesifikasi frame yang mahal itu kok tidak nyaman dipakai itu jarang. Misalkan las-lasan di tepi-tepinya itu juga rapi gitu ya. Kayak itu juga langsung nyaman. Kalaupun perlu penyetelan itu enggak banyak, tetapi memang untuk yang 200, 300 atau 50 dan seterusnya yang di bawah rata-rata itu memang banyak sekali komplain. Tapi memang tadi yang orientasi jenengan ingin membuat kalau ini memang versi orang Indonesia dibuat orang Indonesia itu akan luar biasa amazing dan itu menjadi suatu argumentatif kuat untuk sebuah penelitian, untuk sebuah pembaharuan. Rasa begitu. Mau berlanjut ada yang mau didiskusikan lagi. Jadi ini poin-poin sebenarnya sudah masuk di latar belakang yang bisa ditulis
ditulis belakang penguat itu penting. Novelity-nya ada, kebaruan ada. Ini menjadi penelitian yang sangat menarik dan luas, dan itu harus dipilih mana yang akan didahulukan terlebih dahulu supaya menjadi suatu langkah yang nyata yang bisa kita wujudkan satu persatu. Dan itu ada lagi atau cukup? Mungkin cukup Pak, nanti berkembang lagi. Berkembang lagi nanti. Kalau ini kan mungkin saya kondisikan 1, 2, 3 pertemuan ceramah, nanti kita akan presentasi. Setelah ada respon kayak gini, nanti kita akan kondisikan supaya ini bisa teraplikasikan. Sebenarnya tadi bahwa seperti frame dari tanduk ini sudah ada dan jenengan sudah memilih sarana pendanaan yang ada, tinggal Anda mengikuti nge-track-nya sendiri itu loh. Nge-track mengikuti panduan PKM yang ada. Saya rasa di sini juga saya sudah beberapa kali ketemu dengan Mas Hafid, itu pengalaman untuk meng-track mengikuti program PKM bisa diajak diskusi supaya ini bisa terwujud. Kemudian nanti ke depan berarti ini sudah ada perlombakan materi pembuatan lens frame dari bahan mentah betul, dari hulunya, dari bahan dasarnya, kemudian dicetak seperti apa, kemudian nanti kita akan coba kembangkan dengan bahan yang ditawarkan. Penyulitnya apa kita akan coba bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya setelah materi pertemuan intinya tersampaikan. Ya, kayak tadi bahwa kompetensi dasar kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran ini tersampaikan dan bisa diterima. Itu ada lagi. Terima kasih sekali respon dari Mas siapa ini, saya catat. Panjang lebar saya lupa namanya. Mas Galih, Pak. Mas Galih, terima kasih Mas. Terima kasih sekali Mas Galih informasi dan diskusinya Mas Galih. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa cukup Pak, soalnya kalau mengarah ke KTI tadi kan yang pertama saya kendala waktu Pak. Jadi ditulis dari sekarang, jangan ditulis nanti. Nanti kalau memang bagus kan kita bisa sampaikan bahwa, karena di tempat-tempat lain itu juga begitu, bahwa nanti kalau itu program, jadi di dalam pengelolaan suatu pendidikan itu diperbolehkan kalau mahasiswa memiliki karya tertentu dan itu dianggap menjadi karya tulis ilmiah yang sudah dihargai sebagai KTI, itu nanti nilai dari institusinya tinggi, nilai mahasiswanya tinggi gitu. Jadi itu ditulis dari sekarang, jangan ditulis nanti. Kalau nanti ditulis nanti ya keburu lulus gitu. Ya ditulis sekarang, dari kan misalkan diplot nih, tahun pertama ini, tahun kedua ini, penelitian multi tahun ya. Nanti kalau kesulitan misalkan mau ini nanti dananya dari mana, nggak boleh nanti pakai namanya dosennya sama. Ada multi tahun itu ada. Penelitian multi tahun itu ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, tapi ya bekerja sama dengan institusi lain gitu loh. Artinya jenengan tetap sebagai pemegang utamanya, tetapi nemplok di institusi lain, dosen lain, dengan mahasiswa lain gitu. Seperti contohnya yang saya kenal ya, saya bukan tadi membanggakan Semarang ya, tapi yang ini yang saya dengar yang paling real contoh mahasiswa Udinus Semarang itu menciptakan gamelan bukan dari gamelan tetapi dari komputer. Jadi aplikatif permainan gending gamelan itu dengan komputer dan itu dibawa ke luar negeri, ke Swedia, pokoknya keliling luar negeri. Jadi kalau main gamelan itu tidak perlu membawa gamelan yang banyak itu, tetapi cukup dengan laptop gitu. Nah itu kan menjadi suatu karya yang luar biasa, yang awalnya mungkin hanya sekedar mimpi gitu, tapi itu menjadi tugasnya programmer, tugasnya ahli sekolah seni di Yogyakarta, jurusan ada tari, ada yang nyanyi, ada yang dari gamelannya gitu. Itu kayak gitu. Jadi kemampuan itu nanti menjadi unggulan gitu. Kalaupun nanti di Mas Galih baru mencetak frame-nya saja gitu,
kok apakah ini belum diuji ya di adik tingkat, Anda masih bisa berhubungan dengan adik tingkat itu bagus menjadi penelitian lanjutan gitu. Adik dilanjutkan teman lain, Anda masih terlibat, alumni itu nggak boleh putus ikatannya dengan institusi. Jadi nanti Anda masih jadi alumni sudah bekerja menjadi pembimbing, boleh di prodi vokasi itu malah diharuskan keterlibatan industri. Dalam hal ini Anda alumni sudah punya optik membimbing adik kelasnya, itu malah nilainya bagus gitu. Jadi bukan suatu hal yang mustahil untuk mewujudkan sesuatu yang dianggap aneh. Tetapi kembali lagi ini kemauan keras dari yang memunculkan ide, bukan menjadi kerepotan orang lain. Jadi orang lain hanya sekedar membantu dan mendukung. Tapi bisa, maksudnya akan terjadi. Maksudnya kalau Anda mau mewujudkan itu pasti bisa terjadi. Soalan nggak terjadi itu karena kan mungkin yang mengidekan akhirnya ngelopro, orang lain disuruh mendukung, ya nggak mau karena kan nggak punya idenya. Gitu. Sehingga ini jalan keluar untuk menyelesaikannya itu sebetulnya selalu ada. Sehingga Anda bisa mewujudkan penelitian yang akan Anda inginkan. Apalagi sudah menemukan bahan X gitu ya. Bahan X itu apa? Terserah ini nanti persoalan akan menjadi kontroversial atau diemaskan atau kayak yang nggak setuju, nggak masalah. Gitu. Yang penting kita mencoba mewujudkan. Begitu saya rasa. Oke. Terima kasih. Kalau nggak ada, Mas Galen. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak mau nanya Pak. Silakan. Untuk tadi Silakan. kan ada Bapak memberikan contoh frame kacamata dari kulit ya Pak ya. Itu Ya, tuh kulit. kalau kulit itu kulitnya pakai kulit apa Pak? Terus kemudian Ya. apa sintetis kah? Soalnya setahu saya kalau kulit itu butuh perawatan khusus gitu Pak. Terus apa Ya. ada campurannya biar dia kokoh, nggak terlalu lentur atau gimana gitu Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini kalau lihat produk yang ada di PowerPoint, itu mereknya juga sudah merek ternama ya. Kalau merek ternama itu nggak mungkin pakai kulit sintetis dan misalkan harganya itu kalau saya lihat itu ya mungkin di kisaran di atas 2 juta, 3 juta gitu ya. Biasanya kulit-kulit yang digunakan ya seperti kulit yang seperti di tas. Tas itu juga awalnya bisa dari kulit binatang, bisa kulit buaya gitu kan, kayak itu yang diolah menjadi bahan dasar baku. Jadi ini kan berarti keterlibatan antara industri pembuatan kulit ya yang selama ini tidak diajak atau hanya menghasilkan produk tas gitu kan, diajak ke produk frame, dan ini ada metalnya saya. Jadi ini dilapisi kulit gitu ya, sehingga kan ini metalnya tidak cepat aus atau rusak, sehingga ini yang bersentuhan adalah kulit dengan kulit ya lain. Tapi ini yang kulit sintetis atau buatan atau alam yaitu bisa, baik itu sintetis buatan juga boleh atau kulit alamiah dari kulit binatang tertentu yang diternakkan. Tetapi kalau untuk bahan-bahan yang bermerek itu saya yakin ya kulit yang berkualitas, bukan kulit yang sintetis atau kulit yang buatan. Rasa begitu. Nah, apakah nanti butuh perawatan khusus ya tentu bahwa seperti tadi yang selama ini terbuat dari bahan kulit itu kan yang sudah kita kenal adalah tas ya. Itu juga tas-tas mahal dari bahan kulit itu butuh perawatan khusus. Sama seperti bahan frame yang terbuat dari bahan kulit. Kalau pengecatan pada frame metal itu kan tidak bisa membuat tekstur dengan tekstur lekuan-lekuan seperti itu tadi. Kalau ini kan sifatnya ya kalau nggak sintetis buatan ya bisa jadi adalah kulit tertentu dari binatang yang sudah dilegal. Kalau produk-produk luar negeri itu biasanya sudah dipandu secara ketat ya oleh FDA kalau nggak salah ya, itu baik dari bahan produknya
maupun dari bahan bakunya gitu. Jangan sampai bahan baku yang dihasilkan itu merupakan bahan baku yang merusak lingkungan atau merugikan orang lain gitu kan. Dan ini terjamin gitu biasanya sudah ada melewati uji-uji untuk konsumen. Seperti tadi saya katakan, misalkan kalau bahan kulit ini bisa digunakan untuk tas, tentu ya nggak akan berbahaya kalau itu dipakai untuk bersentuhan dengan kulit manusia. Yang pasti ini kan kita kalau melihat ini bahan-bahannya harus kuat, tidak menimbulkan efek reaksi terhadap tubuh, misalkan dengan keringat, menimbulkan serbuk tertentu untuk mata gitu, atau ada bentuk-bentuk yang berbahaya untuk mata. Saya rasa begitu untuk bahan kulit. Jadi, untuk bahan frame dari kulit ini hanya sifatnya dari keterangan yang sudah ini untuk melapisi dan untuk terlihat fashionable. Artinya kalau memang ini muncul dalam bentuk lapisan, mungkin saja kalau kita berpikir lebih lanjut ya, mungkin enggak suatu ketika frame ini ada suatu kayak selubungnya atau sarungnya. Sarungnya itu tidak hanya dari kulit, saya katakan misalkan untuk acara tertentu, misalkan kalau memang mengenakan baju batik, ada orang yang pengen seragam gitu ya, ya dikasihlah lapisan batiknya yang menyerupai atau mirip. Itu juga boleh menjadi pemikiran. Biasanya kalau yang menggunakan ini adalah frame plastik ya, misalkan di bagian tempel, di bagian bridge-nya itu, tapi caranya seperti apa lah ini yang harus kan kalau ingin menghasilkan suatu produk baru. Tetapi sekali lagi produk yang dihasilkan ini juga harus aman, enggak boleh malah mengurangi fungsi alat rehabilitasi tersebut. Oke, saya begitu Mbak respon saya. Oh, iya Pak, terima kasih. Berarti frame kulit ini hanya bisa dipakai untuk mendukung fashion saja ya Pak ya, tidak Ya. cocok untuk gunakan sehari-hari begitu Pak, betul? Ya, kalau sehari-hari ya saya rasa itu pilihan ya. Kalau memang mau ya Mas, menurut saya nggak apa-apa karena di tempat yang dulu saya alami di Kapten Melawai itu banyak orang memilih frame sunglass itu diganti dengan frame lensa berukuran. Paham ya maksudnya? Jadi ini contoh merek ini ya yang terpampang di PowerPoint yang saya sharekan ini, itu lensanya sudah kayak begitu, mereknya itu kan lensanya adem, enak, berkualitas tinggi gitu kan, warnanya juga menarik itu. Tapi ada yang itu pengen dilepas dan itu enggak dia minta, boleh ditinggal ya, ada yang diminta, ada yang ditinggal. Tapi saya mengalami yang tidak dipakai ya ada, ini disuruh ganti dengan lensa berukuran, boleh. Jadi di tempat lain itu kalau orang yang sudah istilahnya ya uangnya berlebih gitu ya, itu ya sampai bosen kacamatanya nggak cuma satu doang, 10 lebih atau koleksi gitu ya, itu memilih framenya bahan-bahan dari frame berbahan, dan itu juga bisa Anda rekomendasikan kalau punya. Misalkan susah nih mencari framenya yang mana ya, ini bingung, atau Anda tawarkan ini bentuk, biasanya frame-frame sunglass itu kalau dipakai nyaman, yang merek loh ya, itu langsung nyaman karena dia juga biasanya kan beli langsung bawa pulang gitu. Biasanya itu standar ukurannya itu sangat standar. Hingga ini bisa menjadi pilihan. Setelah bingung bisa Anda tawarkan ribbon-nya, ya, frame-nya, itu frame dan frame-nya, kemudian lensanya Anda ganti dengan lensa berukuran. Saya ngalami itu. Dan itu bukan awal yang meminta itu, tapi itu ide gagasan dari seorang customer. Customer-nya malah minta untuk frame-nya itu dari sunglass. Kemudian lensanya diganti. Tidak ada. Jadi nanti Anda akan menemukan variasi kasus yang macam-macam dengan orang yang beraneka ragam. Seperti tadi usul dari Mas Galih, ada yang pengen memikirkan orang-orang menengah ke bawah,
bagaimana caranya memilih produk yang bisa terjangkau, bahkan tidak usah beli atau bisa disumbangkan, supaya masyarakat ini bisa terrehabilitasi dengan baik. Karena memang di titik-titik tertentu ada cara untuk sos gitu kan, sehingga terbuat frame ini tidak menjadi hambatan seseorang yang nggak punya, misalkan seorang siswa yang sekolah matanya minus, nggak bisa belajar karena nggak punya kacamata, ini bisa terkendali dan teratasi. Tetapi juga ada yang orang-orang, wah kita tidak memperhatikan bangsa pasar itu, tetapi pasar yang banyak seperti ini tadi yang saya ceritakan, bahwa teman-teman menyediakan lebih banyak brand-brand yang mahal. Kalau susah, bahkan dia misalkan semua merek punya, merek dari berbagai merek itu sudah punya, itu tadi di antara ini. Untuk menjawab pertanyaan kan, apakah frame ini bisa dipakai dan ya boleh-boleh saja, tergantung dari pemakainya. Yang penting alat rehabilitasinya dari lensanya itu kalau dia minus atau hipermetrop atau kacamata kaca, ya kita ikuti lensanya sesuai dengan ukuran yang ada. Frame kan hanya menjadi pemegang lensanya. Selama itu nyaman, Anda dia memilih, ya it's okay. Begitu, Mbak? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan komentarnya? Mbak Nadia ya ini? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Gale, Mbak Nadia. Ada lagi? Kalau tidak ada, kembali lagi ya. Nanti untuk materi lensa kontaknya, saya share dalam bentuk link YouTube. Silahkan dikerjakan tugasnya yang ada di dalamnya. Kalau nggak ada tugasnya, berarti Anda berkewajiban mengomentari tentang materi apa yang sudah Anda dapatkan di situ sebagai bentuk kehadiran sekaligus mengikuti pemenuhan tatap muka yang sudah diberikan. Ini akan saya sesuaikan. Kalau durasinya agak lama ya, nggak bertugasnya cuma komentar saja. Kalau yang apa namanya, yang pendek ya nanti ada tugas pertanyaan. Ini menggunakan luring, sinkronis, dan ansinkronis. Tugas mandiri juga. Begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Cukup? Halo? Yes. Monitor? Oke. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini terakhir ya pertemuannya, setelah kita ketemu lagi setelah Lebaran. Oke, Mas. Karena minggu depan kelihatannya sudah minggu terakhir hari Jumat itu sudah mulai cuti bersama, atau masih ada satu lagi ya cuti bersama ya, karena memang ya saya itu nggak tahu ya, memang ya itu tadi Idul Fitri kita nggak menyiapkan apa-apa. Setelah berpuasa hampir sekian itu memang euforianya Lebaran itu tidak bisa kita pungkiri. Apakah ini saya saja atau semua merasa begitu? Nggak tahu ya, memang ya itulah iklimnya. Puasa hampir 15-20 hari awalnya kita nanti nggak ada acara apa-apa lah. Masa tetapi kenyataannya ya banyak sekali acaranya. Oke, saya rasa begitu, tetapi kalau masih ada memungkinkan nanti ya bolehlah, nggak apa-apa saya, tapi ya itu tadi saya untuk atau yang dispensingnya atau yang lensa kontaknya akan saya berikan secara daring asinkronus, tidak ketemu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. kasih.